warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Baik, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi ilmiah. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita membaca doa dulu yang dipimpin oleh kata kelas kita, Bunga Patricia. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Ibu mau mengabsen dulu ya. Fatmayana, Hadir, Bu. Bunga Patricia, Hadir, Bu. Dita Aulia, Hadir, Bu. Nurjana. Hadir, Bu. Masih banyak yang belum hadir ya. Iya, Bu. Nah, anak-anak, di sini ada yang tahu apa itu komunikasi ilmiah? Tidak, Bu. Baik. Nah, komunikasi ilmiah adalah proses penyampaian gagasan, temuan atau informasi berdasarkan hasil pengamatan, penelitian, dan logis menggunakan bahasa objektif dan sistematis. Adapun tujuannya yang dimana komunikasi ilmiah adalah menyampaikan pengetahuan secara logis dan dapat dipertanggungjawabkan kepada orang lain. Ada yang tahu apa itu contoh komunikasi ilmiah? Sepertinya tidak ada yang tahu karena diam semua. Nah, komunikasi ilmiah adalah proses penyampaian gagasan atau informasi berdasarkan hasil pengamatan, penelitian, dan penalaran logis menggunakan bahasa objektif dan sistematis. Tujuan komunikasi ilmiah adalah menyampaikan pengetahuan secara jelas dan logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, anak-anak, fungsi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi ilmiah. Nah, di mana bahasa Indonesia memiliki fungsi penting dalam dunia keilmuan, diantaranya sebagai alat penyampaian pengetahuan, yang dimana membantu menyampaikan hasil penelitian, observasi, atau ide keilmuan kepada pembaca secara mudah dipahami. Yang kedua, ada sebagai bahasa pendidikan dan penelitian, yang dimana digunakan dalam karya ilmiah seperti laporan, artikel, makalah, dan jurnal. Nah, adapun yang ketiga, dimana sebagai pengembang ilmu pengetahuan nasional, yang dimana memungkinkan ilmu pengetahuan bisa berluaskan ke seluruh lapisan masyarakat yang di Indonesia. Adapun yang keempat, sebagai sarana berpikir logis, yang dimana melatih peserta didik untuk menulis, berbicara dengan runtut dan berbasis bukti. Adapun ciri-ciri bahasa ilmiah, yang dimana ciri-ciri ini, yang pertama ada aspek kebebasan, dimana aspek kebebasan ini ciri ilmiahnya menggunakan kata baku. Contohnya seperti efisiensi, energi meningkat, atau energi makin irit. Aspek yang kedua, objektivitas. Ciri ilmiahnya tidak memihak atau tidak emosional. Waalaikumsalam, silakan masuk. Yang terlambat. Nah, kita lanjutkan. Aspek yang kedua itu objektivitas, yang dimana ciri ilmiahnya tidak memihak atau tidak emosional. Contohnya seperti hasil menunjukkan peningkatan 20%. Aspek yang ketiga ada sistematis. Ciri ilmiahnya urutan logis dan teratur. Contohnya pendahuluan ke metode, metode ke hasil, dan hasil ke kesimpulan. Nah, sekarang kita lanjut ke perbedaan bahasa ilmiah dan non-ilmiah. Aspek yang pertama, tujuan. Gaya bahasa ilmiah. Gaya bahasa ilmiahnya dia menyampaikan fakta dan hasil penelitian. Contohnya, aspek yang pertama itu ada
tujuan yang dimana menyampaikan fakta dan hasil penelitian. Dan aspek yang kedua, dia menyatakan sumber informasi. Di dalam gaya bahasanya dia berdasarkan data dan bukti. Sedangkan bahasa non ilmiahnya dia berdasarkan opini atau pengalaman pribadi. Contohnya Surya Saputra ibu lupa. Langsung saja kita ke aspek yang ketiga, ada tujuan, ada gaya bahasa yang dimana bahasa ilmiahnya bersifat formal, objektif, sedangkan bahasa non ilmiahnya dia bersifat bebas, subjektif dan ekspresif. Nah, adapun struktur teks ilmiah atau laporan hasil pengamatan. Nah, anak-anak, teks ilmiah ini terutama laporan hasil pengamatan. Waalaikumsalam. Ini yang sering terlambat ya. Silahkan duduk. Nah, adapun struktur teks ilmiah atau laporan hasil pengamatan. Teks ilmiah ini, terutama laporan hasil pengamatan, memiliki struktur yang runtut dan sistematis. Yang pertama, judul. Judul ini menyatakan objek atau fokus pengamatan secara singkat dan jelas. Contohnya seperti pertumbuhan tanaman kacang hijau di lingkungan sekolah. Nah, adapun yang kedua, pendahuluan, di mana pendahuluan ini berisi latar belakang, tujuan, dan manfaat pengamatan. Contohnya, pengamatan ini bertujuan mengetahui pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Adapun yang ketiga, metode pengamatan. Nah, metode pengamatan ini menjelaskan cara kerja alat, bahan, dan langkah-langkah pengamatan. Contohnya, tanaman diletakkan di tempat terang dan gelap selama 7 hari. Nah, adapun yang keempat, hasil pengamatan. Hasil pengamatan ini menyajikan data secara objektif dalam bentuk tabel atau deskripsi. Contohnya, tanaman di tempat terang tumbuh 55 cm lebih tinggi dibanding yang di tempat gelap. Yang kelima, pembahasan. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Ada pembahasan. Nah, pembahasan ini menafsirkan data dan menghubungkan dengan teori. Contohnya seperti cahaya berperan penting dalam berproses fotosintesis, sehingga tanaman di tempat terang tumbuh lebih cepat. Yang keenam, ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini merangkum hasil dan memberikan kesimpulan yang logis. Contohnya seperti pertumbuhan tanaman kacang hijau dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Yang terakhir, ada daftar pustaka, yang dimana daftar pustaka ini mencantumkan sumber informasi yang digunakan. Contohnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017, Bahasa Indonesia, SMP Angkarmawi 9 Makassar, Kemendikbud. Nah, materi terakhir kita, banyak yang terlambat ya. Nah, itulah tadi struktur teks ilmiah dan laporan hasil pengamatan. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau memberikan tugas dulu. Tapi tugas ini berkelompok dan dikerjakan. Silahkan masuk. Ini peserta yang sering terlambat juga. Duduk dulu ya. Tugas yang akan Ibu berikan ini berkelompok dan dikerjakan secara dikerjakan secara daring. Nah,
cara Nah, anak-anak bisa menggunakan internet atau hasil pengamatan sendiri sebagai sumber informasi. Nah, sekarang naikkan bukunya karena ibu mau memberikan pertanyaannya. Ya, Bu. Sudah? Bu. Ya, Bu. Yang pertama, jelaskan kembali dengan kata-kata kalian sendiri apa yang dimaksud dengan bahasa ilmiah. Sudah? Belum, Bu. Yang kedua, mengapa bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai alat komunikasi ilmiah? Tanda tanya, berikan alasannya. Ulang, Bu. Kenapa? Mengapa bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai alat komunikasi ilmiah? Tanda tanya, berikan alasannya. Bu. Yang ketiga, Bu. baik. Namanya. Tidak, Bu. Yang ketiga, tuliskan 5 ciri bahasa ilmiah beserta contohnya masing-masing. Sudah, Bu. Tuliskan 5 ciri bahasa beserta contohnya masing-masing. Baik, itu saja, 3 pertanyaan saja. Ya, Bu. Nah, hasil kerja kelompok kalian dikumpulkan minggu depan dalam bentuk laporan yang tertulis atau di print out. Ya, Bu. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian, dan yang terlambat Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.